Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ini yang ingin dia katakan kepadamu sekarang. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu dari hatinya detik ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dia ungkapkan ke kamu sebelum ini. Kita cuba dengarkan kata-kata dari hatinya melalui pembacaan hari ini. Baik guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, seperti biasa ya, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Seseorang yang kamu fokuskan. Seseorang yang kamu cintai. Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu hari ini melalui pembacaan hari ini. Siapakah dia yang ingin mengungkapkan sesuatu kepada kamu? Nah, di sini teman-teman ya, kalian mungkin masih berkomunikasi, sedikit komunikasi, ataupun mungkin ya, sudah lama tidak berkabar ya. Apapun kondisi kamu, kita cuba lihatkan ya, apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Nah, siapakah orang ini? Orangnya cukup serius teman-temannya, kelihatan sangat formal ya. Orangnya cukup serius, penampilannya agak seperti sedikit dingin, seolah-olah sukar untuk dihampiri. Mungkin juga dia seorang yang pendiam ya, seorang yang memberikan kamu seperti gambaran yang dia ini seorang yang tegas. Seorang yang tegas, seorang yang serius. Mungkin orang ini jarang senyum, seperti itu ya. Maka dia memberikan gambaran seperti agak sukar untuk dihampiri. Nah, kita lihat lagi ya. Orang yang cukup serius, seseorang yang juga cukup serius dari segi perasaannya kepada kamu. Kita lihat lagi, siapakah dia? A moody person, teman-teman. Orangnya naik turun ya, anginnya naik turun. Kadang-kala okey, kadang-kala tidak ya. Ada kalanya in a very good mood, ada kalanya seperti bermasam muka, keanak-anakan. Nah, sukar untuk kamu menebak karakter dia ya. Ketika mungkin ada keterpurukan dari segi keuangan atau mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan rakan-rakannya, keluarganya, dia akan bad mood. Ataupun mungkin ada tekanan di tempat kerja. Seperti itu ya. Nah, walaupun sedemikian, dia merupakan pendengar yang baik. Nah, orang ini cenderung mendengarkan kamu dengan teliti. Secara alami ya, dia seperti sangat paying attention, khususnya ke arah kamu. Ya, ketika bersama dengan kamu, dia pasti akan pasang telinga. Cuba mendengarkan baik-baik apa yang ingin kamu sampaikan. Saya menangkap energi orang ini, teman-teman ya. Dia mendengar lebih daripada apa yang kamu rasakan ya. Pendengar yang baik selalunya mendengarkan isi hati kamu, bukan sesuatu yang sebatas kamu ungkapkan. Itu yang saya tangkap di sini ya. Orang ini mempunyai kepekaan untuk benar-benar menangkap emosi kamu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Sosialis. Entah mengapa teman-teman ya, saya menangkap ada dua energi yang berbeza di sini. Kerana dia seorang yang agak moody. Nah, walaupun terlihat orangnya sosial, banyak ramai kawan-kawannya ya, tetapi ada kalanya dia juga cenderung ya, ketika moody akan menarik diri. Nah, lingkungan pertemanan dia ini agak besar, networkingnya besar ya, mungkin ramai kawan-kawan, tetapi dia memilih-milih. Ketika dia moody, teman-teman, ini cukup berbeza sekali ya. Dia mungkin akan menarik diri, tidak akan bersosial dan sebagainya. Tetapi dia seseorang yang benar-benar ya, suka kepada keramaian. Apatis, ada sikap ketidakpedulian daripada orang ini.
Ada kalanya mungkin ya cenderung mendiamkan kamu, hilang entah ke mana. Ada kalanya begitu mudi tidak mengabari kamu, dan tanpa angin dan hujan kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Apatis, orangnya careless. Ada kalanya tidak mengambil sesuatu itu dengan lebih serius lagi ya. Dia seperti mengambil mudah akan sebuah situasi, keadaan kalian, dan santai, sikapnya cukup santai. Nah, begini karakteristiknya teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi mengapakah ungkapan-ungkapan yang ingin dia katakan kepada kamu ini ya tidak disampaikan sebelum ini. Nah, ini persoalan yang ingin saya tanya ya. Jikalau dia ada kata-kata yang ingin dikatakan kepada kamu, yang ingin disampaikan kepada kamu, mengapakah sebelum ini, sebelum pembacaan ini, ataupun sebelum ketika kamu berhubungan dengan dia ya, kenapakah dia tidak ungkapkan kata-kata ini ya? Kita lihatkan. Mengapakah dia memilih detik ini, hari ini, untuk mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu? Mengapakah tidak di kala itu? Ambitious. Orangnya terlalu mengejar cita-cita, terlalu memfokuskan kepada pekerjaan. Energi orang ini cukup sibuk sekali, sehingga ada kalanya bersikap tidak peduli, terlalu sibuk dengan social networking dia, sehingga dia mengabaikan kamu. Maka dia mungkin terlalu sibuk ya, travelling, bekerja, mungkin tempat kerjanya memerlukan dia getting transferred here and there, ataupun saya tidak tahu teman-teman ya, sibuk dengan mungkin ada perusahaannya sendiri, sehingga cenderung mengabaikan kamu. Dia seperti menepikan kamu kerana terlalu banyak perkara yang perlu dia kerjakan, multitasking, sehingga dia merasakan tidak mempunyai momen yang tepat ataupun detik yang tepat untuk mengutarakan ungkapan ini kepada kamu. Terlalu mengejar cita-cita, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ada saja kerja yang perlu dilakukan ya, maka tidak dapat momen ataupun waktu yang tepat untuk memberitahu kamu apa yang terungkap di hatinya. Nah, kita lihatkan pula seperti apakah pandangan kamu ke dia detik ini. Seperti apakah pandangan kamu ke dia detik ini. Seseorang yang tidak mengutarakan ini ya terlebih dahulu di kala itu. Seperti apakah pandangan kamu ke dia detik ini? Jaim. Kamu di sini lebih memfokuskan ke arah diri kamu ya. Kamu tidak mahu lagi seperti terlalu memfokuskan si dia. Dan jikalau kamu benar mengejar orang ini, masih mencintai dia, kamu menjaga image. Tidak mahu keterlaluan. Jikalau mengejar juga ada limitnya, maka kamu memberitahu diri kamu bahawa kamu juga ada fokus-fokus yang lain dan kamu perlu menjaga mungkin ya image keluarga kamu, image orang tua kamu. Mungkin jikalau kamu single parents ya, image anak-anak kamu, jikalau kamu ada anak remaja atau anak yang masih kecil, atau jikalau kamu sudah ada pasangan di sini, sudah tentu teman-teman ya, perlu menjaga image. Nah, apa saja kondisi hubungan kalian, sama ada single to single ataupun I don't know you guys, hubungan apa saja ya, di sini kamu perlu menjaga harga diri kamu. Di sini kamu lebih memfokuskan ke arah itu, maka kamu tidak akan sebarangan dengan si dia. Walaupun saya menarik kerana apatis ini berdekatan dengan energi kamu ya. Kamu juga sudah mulai, saya tidak tahu mengapa ya, akhir-akhir ini ya, energi kamu ini seperti sudah mulai melepaskan. Mulai tidak peduli, mulai mengabaikan, mulai dingin. Kamu mulai bersosialisasi ya dengan rakan-rakan kamu, tidak mengutamakan si dia ini. Seperti itu ya. Maka kamu lebih memfokuskan ke arah keluarga, anak-anak, ke diri kamu sendiri. Kamu lebih mengutamakan apa yang penting. Seperti itu ya. Di sini, wow, bossy. Saya menangkap energi si dia ini yang sedikit bossy ya. Suka seperti dia ini tegas orangnya. Ya, mungkin dia memang seorang bos ya, daripada perniagaannya sendiri, maka dia suka mengarah-arah kamu ataupun kamu lebih cenderung mengikuti kata-katanya. Orangnya agak dominan ya, itu energi yang saya tangkap di sini, atau energi lain. Dia merasakan kamu ini sedikit bossy. Nah, khususnya jikalau kalian di sini pihak wanita. Begitu ya. Jikalau kita sedang membincangkan dia seorang lelaki, dia menganggap kamu ini a little bossy. Ada sikap galak kamu di sini ya, yang agak seperti I wouldn't say menunding jari ya, tetapi kamu suka mengarah-arahkan dia. Ada sedikit energi itu. Jikalau kamu wanita yang menonton, pihak lelaki ini menganggap kamu ini sedikit bossy. Nah, jikalau kamu mungkin ya
seorang lelaki yang menonton, apa saja teman-teman, seorang lelaki atau wanita yang menonton ada sikap bossy, salah satu daripada kalian di sini yang suka seperti seorang yang lebih mendominasikan, seorang lagi mengikut. Nah, seperti itu. Kamu sesuaikan, ini energi kamu atau energi dia. Bagi memudahkan bacaan, saya lebih menangkap dia ini agak bossy. Kamu lebih mengalah di sini ya. Kamu lebih seperti contoh yang terbaik. Kamu mungkin tidak mahu makan ini, tetapi dia mahu ke restoran itu untuk memakan makanan itu. You will give way. Kamu akan mengalah. Dia lebih bossy ketimbang kamu. Nah, seperti itu ya. Okey, kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Apakah yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini melalui pembacaan ini? Di kala itu dia tidak mengungkapkan ini, kita cuba lihatkan ya. Apa saja yang akan terbuka dari kartu-kartu ini? Saya juga tidak tahu ya, apakah ini akan bersamaan dengan tema. I don't know you guys. Kita lihat saja ya. Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini, yang tidak dia ungkapkan ke kamu sebelum ini? Melalui pembacaan hari ini, apakah yang ingin dia beritahu kamu? Sesuatu yang ingin dia kabarkan. Believe in the impossible. Nah, di sini teman-teman, jikalau hubungan kalian sedang menjalani sebuah fase yang menyakitkan, yang menghampakan dan banyak rintangan dan halangan dan perbezaan, dia ingin kamu tetap yakin dengan dirinya. Menurut si dia, cinta itu tidak semestinya memiliki. Dia mencintai kamu, menyayangi kamu, dan kerana orangnya cukup santai, sometimes a little carefree, apatis, maka dia seperti hidup untuk hari ini. Dan dia ingin kamu yakin kepada perkara-perkara yang begitu sukar. Believe in the impossible. Sesuatu itu memungkinkan menurut si dia. Dia cuba seperti detik ini ya, menjadi orang yang cukup positif. Dan seperti daripada kartu ini, ingin meyakinkan kamu bahawa tidak ada yang tidak mungkin ke depannya nanti. Ya, kita lihat lagi. Nah, di sini mungkin bakalan menarik pelbagai energi teman-teman. Kamu ambil mana kartu yang resonate dengan situasi kamu sahaja. Hold your vision. Di sini teman-teman ya, jikalau kamu sudah benar-benar ya inginkan orang ini, atau kamu benar-benar pasti dia yang kamu inginkan, dia ingin kamu hold your vision. Tetap kepada pendirian kamu. Jangan berubah-ubah. Hari ini kamu mungkin perhatikan dia, kemudiannya kamu mungkin mengabaikan. Dia seperti, dia sedar teman-temannya, dia sedikit apatis, mungkin juga ada kalanya mengabaikan kamu. Tetapi dia seperti ke arah ingin kalian yakin dengan hubungan ini. Kedepannya nanti tidak ada orang yang tahu, tetapi tetap yakin dengan apa yang dipilih. Ya, hold your vision. Your hard work is paying off. Segala pengorbanan kamu, segala apa pun yang kamu berikan kepada si dia ini, saya menangkap energi orang ini yang ingin membalas budi baik kamu, jasa baik kamu. Dan dia merasakan ya, pergerakan hubungan ini akan membuahkan hasil. Mungkin perlu menanti sedikit lagi. Nah, di sini teman-teman, bagi kalian hubungan yang memungkinkan, dia single, kamu single, tidak ada rintangan yang lain. Cuma mungkin ya, perbezaan dari segi jarak, mungkin jarak jauh, long distance relationship. Tetapi selain daripada itu mungkin memungkinkan. Dia mengharapkan kamu supaya lebih bersabar ya, kerana kedepannya nanti mungkin ada jalan yang terbuka untuk kalian, untuk bersama. Your hard work is paying off. Segala bentuk bantuan yang kamu berikan, kerja keras kamu ya terhadap hubungan ini akan dibayar, akan berbuah manis. Nah, sekali lagi, ini untuk hubungan yang memungkinkan. Mungkin perbezaan yang wujud detik ini, mungkin jarak jauh ya, long distance relationship, ada sesuatu yang memisahkan kalian. Ataupun mungkin setakat ini tidak mendapat dukungan orang tua atau keluarga ya, maka dia percaya berikan waktu. Tetap yakin dengan hubungan ini. Kedepannya nanti mungkin akan diberikan restu. Ini untuk kamu yang memungkinkan. Di sini teman-teman, you are very close to achieving your goal. Di sini kalian masing-masing benar-benar mengharapkan ada pintu yang bakal terbuka ya, untuk memberikan ruang kepada hubungan ini. Nah, dia percaya ya, target kalian itu sudah semakin dekat. Dan keyakinan itu perlu ada ya, kerana kamu sudah lebih dekat ya dengan kepada sebuah pernikahan, pertemuan dan sebagainya.
Sekali lagi, untuk hubungan yang memungkinkan, kamu harus tetap yakin dengan dirinya. Saya menangkap daripada ungkapan kata-kata si dia, teman-teman, ya. Jika tidak berlandaskan directly secara langsung kepada kartu-kartu ini, sesuatu yang saya dengarkan, ya, orang ini cuba meyakinkan kamu to keep having faith, yakin dengan si dia. Mungkin, ya, ada sisi si dia ini, ya, yang masih lagi belum stabil, keberadaan yang jauh, sesuatu yang perlu dia uruskan. Maka dia ingin kamu tetap yakin, tetap percaya dengan dirinya, tetap memberi peluang kepada dirinya. Nah, kita lihat lagi, teman-teman. Apakah yang ingin dia kabarkan kepada kamu? Sesuatu yang dia ingin ungkapkan. Nah, ungkapan-ungkapan ini, ya, mungkin cukup luar biasa. Kerana akan ada ungkapan-ungkapan yang bukan saja yang seperti ini, mungkin juga yang menyakitkan. Sudah pasti, teman-teman, ya, ungkapan yang cukup nyaman, ungkapan yang cukup membuatkan kamu cukup bahagia, ataupun ungkapan-ungkapan yang mengecewakan. Kita buka pembacaan ini kepada apa sahaja energi yang masuk, ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang wow, teman-teman, ya. Ini begitu hebat sekali, ya. Kamu tahu, teman-teman, orang ini cuba meyakinkan kamu kerana dia sangat tertarik dengan kamu, sangat jatuh cinta dengan kamu. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan kerana orangnya serius, orangnya pasif, orangnya dingin. Penampilan ataupun impresi yang dia berikan kepada kamu dan orang banyak sukar untuk mendekatinya. Nah, kamu lihat, ya, kartu pertama ini cukup serius sekali. Maka what do you think, you guys? Jikalau dia seorang yang serius, sudah pasti, ya, untuk mengungkapkan kata-kata seperti ini bukan senang, bukan perkara yang mudah bagi dirinya. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang yang cukup bossy, ya. Maka jikalau dia seorang yang cukup bossy, dia tidak akan menurunkan egonya hanya untuk mengutarakan kata-kata ini kepada kamu. Orangnya lebih mengandalkan logika di sini, teman-teman, ya. Nah, di sini, teman-teman, kata-kata hebat yang dia masih lagi tertarik kepada kamu. Jikalau dia adalah orang, ya, jikalau energi ketarik ini, ya, dapat kamu kaitkan dengan mungkin orang masa lalu kamu di zaman sekolah, di zaman kanak-kanak, orang masa lalu kamu, dia masih lagi tertarik kepada kamu. Wow, teman-teman, ini sesuatu yang saya tidak tahu, ya, sama ada saya perlu ungkapkan di sini. Intuisi saya berbisik begini, teman-teman, daripada kartu attraction ini, ya. Jikalau dia adalah mantan isteri, suami yang sudah kembali bernikah, kamu juga meneruskan dengan orang lain, ya, dia baru menyedari bahawa dia semakin tertarik dengan kamu. Wow, ini begitu hebat sekali, ya. Kata-kata yang saya rasa kamu tidak pernah akan duga yang datang darinya. Saya tidak tahu apakah possibility itu, ya, kemungkinan ini. Tetapi intuisi saya tidak pernah salah, ya. Orang yang pergi meninggalkan kamu, ya, mantan isteri, suami, sama ada dia kembali bernikah ataupun single, ya, mungkin tidak kembali bernikah, ya. Dia mengutarakan ini kepada kamu dalam bacaan hari ini. Dia mungkin tidak dapat mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu secara langsung kerana keberadaan yang jauh, atau dia pasti kamu sudah memiliki orang lain. Tetapi walaupun sudah berpisah, dia masih jatuh cinta dengan kamu. Wow, guys, ini hebat sekali, ya. Saya tidak tahu mengapa saya menarik kata-kata ini di intuisi saya. Padahal orang ini sudah pergi meninggalkan kamu. Tetapi dia masih jatuh cinta atau baru belajar menyadari yang dia jatuh cinta kembali kepada kamu. Nah, apakah kemungkinan itu? Teman-teman, this is possible, ya. Ada kalanya seseorang ini perlu menjalankan proses perpisahan sebelum dia mengenal pasti akan apa dia rasakan. Ada kalanya ketika kita sudah kehilangan seseorang, barulah kita merasakan kehilangan itu. Barulah kita belajar untuk appreciation, mengapresiasi, teman-temannya, menghargai seseorang yang sudah tidak ada di samping kita. Nah, ini mungkin, ya, ada beberapa di antara dia, sama ada kamu yang kembali bernikah, ataupun dia yang kembali bernikah, kamu masih single. Dia baru menyadari dia jatuh cinta dengan kamu lagi. Teman-teman, ini energi yang tidak akan resonate, of course, ya, dengan semua orang. Beberapa di antara kamu. Nah, ini cukup hebat sekali, ya. Saya juga agak terkejut, ya, bagaimana energi ini masuk, ya. Nah, cukup tepat sekali, teman-teman, ya, kerana masih ada loyal, kesetiaan daripada hatinya untuk kamu. Sama ada dia energi orang masa lalu, ataupun ini mungkin cinta baru,
Orang ini cukup tertarik dengan kamu dan ada sisi kesetiaan. Dia ingin kamu tahu walaupun dia apatis, walaupun kelihatan dia sosialis ya, bergaul dengan pelbagai orang, lawan jenis yang lain. Walaupun dia mudi-mudian, agak serius penampilannya, kurang meyakinkan kamu. Sebenarnya apa yang ingin dia ungkapkan, dia loyal. Ini seperti dia memproteksi sisi ini dari kamu. Dia tidak mahu kamu tahu yang dia ini sangat setia kepada kamu. Kerana dia takut ada sisi insecurity daripada dia. Jikalau dia beritahu kamu yang dia begitu tertarik dengan kamu, akan setia seumur hidup dengan kamu, dia takut kamu tinggalkan. Maka main aman. Ini kerana keegoan dia, ya. Ini main egonya. Maka ketika dia menyedari dia begitu tertarik, begitu setia kepada kamu, apa yang dia tampilkan, kebalikan. Agar kamu tidak dapat menangkap sebanyak manakah, sedalam manakah keperluan, kebutuhan dia ini terhadap dirimu. Nah, ini berlaku secara psychologically. Sesuatu yang dia cuba tutupin agar kamu tidak merasakan yang dia sangat membutuhkan kamu. Nah, ini ya, teman-teman, kata-kata yang cukup hebat sekali yang terbongkar di bacaan ini, ungkapan yang saya rasa orang ini tidak pernah akan ungkapkan kepada kamu. Kerana dia main aman dan tidak mahu memperlihatkan kelemahan dia kepada kamu. Nah, apatah lagi jikalau dia yang mengejar, dia yang ingin kamu yakin. Hold your vision. Tetap yakin dengan dirinya. Percaya akan apa yang kamu pegang. Nah, ini kenapa? Ini menjelaskan dia cuba meyakinkan kamu yang dia tidak ke mana-mana. Nah, ini cukup hebat sekali hari ini ya. Sama ada ini energi mantan, seseorang yang pernah berdealing dengan kamu, your ex ya, ataupun ini cinta baru. Dia menutupi kelemahannya agar tidak memperlihatkan kebutuhan yang cukup mendalam, mengandalkan emosi dan perasaannya terhadap kamu. Fear and confusion, nah benar kan? Begitu sinkron you guys. Ada ketakutan, kebingungan. Jikalau dia benar-benar menyerahkan hatinya kepada kamu, dia bingung. Dia juga seperti tidak menyangka yang dia jatuh cinta dengan kamu. Wujud ketakutan. Is this really happening? Nah, mungkin orang ini ya menjadi seorang yang cukup serius, moody kerana masa lalunya. Mungkin dia sering dikecewakan. Mungkin dia sering ditinggalkan di percintaan dulu. Mungkin ada trauma. Ini yang menjadikan dia pendengar yang baik. Kerana dia merasakan di hubungan yang lepas, mungkin dia tidak mempersembahkan ya persembahan yang terbaik. Tidak mendengarkan partnernya, tidak mendengarkan kekasihnya, maka dia ditinggalkan. Nah, kedepannya semakin ke sini, dia menjadi berlandaskan pengalaman cinta yang lalu, dia menjadi orang yang lebih baik. Maka dia mendengarkan kamu dengan hatinya. Kini dia fear and confusion. Dia ingin beritahu kamu, jatuh cinta dengan kamu ini membuatkan dia takut dan bingung pada waktu yang sama. Dia juga bingung mengapa ya ada sisi berkomitmen daripada hatinya yang cukup setia dengan kamu. Saya menangkap energi orang ini ya yang sangat banyak bersosialisasi ya dengan orang lain, tetapi balik-balik hatinya ke kamu. Nah, ini teman-teman, ini benar-benar hebat sekali ya. Yang lebih hebat jikalau dia energi mantan, seorang bekas isteri suami kamu yang sudah pergi. Tetapi ketika kamu sudah kembali bernikah atau dia kembali bernikah, mungkin salah satu single atau kalian berdua masih single. Setelah perpisahan ini, dia baru menyadari dia jatuh cinta lagi dengan kamu. Beberapa di antara dia ini diberikan petunjuk melalui mimpi. Teman-teman, intuisi saya tidak pernah berbohong. Dia dapat petunjuk melalui mimpi dan melalui petunjuk ini, dia jadi takut dan bingung kerana dia jatuh cinta kembali kepada kamu. Seolah-olah semesta tidak mahu memisahkan kalian. Itu yang saya tangkap di sini ya. Dan sebenarnya teman-teman, sebagai seorang tarot reader, saya sangat mempercayai apa yang saya rasakan. Ketika energi ini masuk, saya tetap akan ungkapkan. Terpulang kepada kamu ya, sama ada kamu ingin mendengarkan atau kamu ingin menepiskan energi ini, saya tetap menghormati keputusan kalian. Ada beberapa di antara dia diberikan petunjuk di dalam mimpi ya. Setelah berpisah dengan kamu, setelah proses perpisahan ini, diberikan petunjuk bahawa dia perlu kembali dengan kamu, bukan dengan orang lain. Seolah-olah semesta tidak mahu memisahkan kalian. Nah, ini untuk energi mantan. Untuk kamu cinta yang baru, orang ini begitu semakin takut ya ketika dia merasakan apa yang dia rasakan untuk kamu. Dan dia akan pastikan tidak mengungkapkan ini
kepada kamu. Takut dan bingung jikalau nanti sejarah berulang, dia ditinggalkan. Apatah lagi kamu di sini jaim, menjaga image, menjaga harga diri. Nah, ini teman-teman, perkara hebat yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Kamu tahu teman-teman, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat menghargai kamu yang pemberi. Sebenarnya dia juga ingin memberi sebanyak mana yang kamu beri. Tetapi mungkin ada beberapa di antara dia ini sama ada memang cukup mapan atau sebahagian yang masih lagi bekerja keras. Maka dia merasakan masih tidak dapat memberi semula kepada kamu seperti mana kamu memberi kepada dirinya. Kamu tahu teman-teman, orang ini banyak menahan rasa, banyak menahan kepahitan, banyak menahan segala kesakitan. Begini teman-teman, melalui perkataan giving, orang ini cinta banget dengan kamu, sangat mencintai kamu sehingga menakutkan dirinya. Dia tidak pernah merasakan cinta sekuat ini sebelum ini. Dan dia takut untuk memberikan hatinya kepada kamu. Nah, ini yang tidak mungkin akan dia ungkapkan. Ungkapan ini hebat sekali. Jikalau saya terlalu pantas ya dalam pembacaan ini, teman-teman replay. Message ini penting untuk kamu. Penting untuk kamu ya. Dengarkan dengan hati kamu. Jangan hanya dengarkan dengan emosi, dengan telinga kamu, maka kamu akan frustasi dan marah. Dengarkan dengan hati kamu. Jikalau saya terlalu cepat, replay the video. Dengarkan bahagian ini. Okey teman-teman, orang ini sangat menginginkan untuk memberikan hatinya kepada kamu. Mungkin beberapa di antara dia ya menutupi perasaan ini. Dah melalui pembacaan ini, apa yang ingin dia ungkapkan? Dia sangat ingin memberitahu kamu yang dia mencintai kamu, tetapi dia tidak dapat ataupun tidak diizinkan. Saya tidak tahu teman-teman, dan saya tidak mahu keep repeating. Mungkin ya hubungan kalian ini cinta segitiga dan sebagainya, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk si dia mengungkapkan ini. Nah, kamu perlu bijak ya ketika mendengarkan readingan, kerana ini bukan pembacaan peribadi untuk kamu seorang ya. Ini pembacaan yang menarik pelbagai energi orang banyak. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Pesan cinta apakah yang gagal dia sampaikan kepada kamu sebelum ini? Nah, kita cuba lihatkan ya, apa lagi yang ingin dia sampaikan ke kamu. Mungkin ada sesuatu yang, mengapakah saya menggunakan perkataan gagal ya? Kerana tertarik energi seseorang yang menutup perasaannya. Maka dia tidak akan at any time, at any given time akan ungkapkan ini kepada kamu. Kita lihat lagi ya, apakah lagi yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang perlu kamu dengarkan dengan hati kamu. Ini yang ingin dia katakan kepada kamu sekarang, hari ini. Pembacaan ini bersifat timeless. Ketika tidak disengajakan, mungkin setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, ketika kamu menemukan video ini sekali lagi, tetapi dengan cara yang tidak sengaja, pembacaan ini bersifat timeless. Maka ini adalah untuk kamu ya. Kita dengarkan. Apakah yang ingin dia ungkapkan sebenarnya melalui pembacaan hari ini? Apakah yang ingin ia kabarkan kepada kamu? Wow, Ten of Pentacles. Teman-teman, orang ini sebenarnya ada hasrat ya untuk berkeluarga dengan kamu. Mungkin sehingga detik ini ya, saya tidak tahu teman-teman. Apakah ini tidak dapat dilakukan, tidak dapat dilaksanakan, ataupun dia ini ex kamu ya, mantan kamu yang pernah berkeluarga dengan kamu, tetapi kerana ada rintangan, sesuatu yang terjadi, dan dia masih merindukan kekeluargaan dengan kamu. Jikalau ini hubungan saling single ya, pertalian keluarga itu cukup penting di hatinya. Dia detik ini ya, daripada kartu ini dia kesepian teman-teman. Apabila bulan itu mengambang di malam hari, dia merindukan kamu. Jikalau ada anak-anak kamu mungkin akan terbangun dari tidur ya. Kerana saya tidak tahu anak itu berada di pihak siapa, dia merindukan anak kalian. Mungkin anak kamu akan suddenly ya, tiba-tiba terbangun tidur, menangis. Nah, ini merupakan energi yang hadir dari dia. Sama ada bekas isteri, bekas suami kamu yang merindukan anak kalian. Saya merasakan dia sangat merindukan kamu sebagai sebuah keluarga. Baik ini energi mantan ataupun kamu saling single, seseorang ini sangat berhasrat untuk berkeluarga dengan kamu. Bernikah dengan kamu, mendirikan rumah tangga, mempunyai anak dengan kamu.
Dan dia sangat-sangat menginginkan restu daripada orang tua kamu dan sangat menginginkan restu daripada orang tuanya. Jikalau itu merupakan penghambat di hubungan kalian. Di sini teman-teman di Emperor, hubungan kalian ini jelas sedang stuck. Tetapi tidak dari segi perasaannya kepada kamu. Hubungan memang sedang stuck, tidak ada kemajuan. Dan dia masih menanti. Ini sangat menunjukkan ke arah loyal. Orang yang bersungguh-sungguh memiliki hasrat dan cukup tertarik kepada kamu sehingga menakutkan hatinya. Dia masih lagi menanti. Kamu tahu teman-teman, tidak ada orang lain yang ingin dia cari ketimbang dirimu. Justice. Kejelasan ini ya, dia merasakan begini teman-teman. Kamu ini sudah ditakdirkan untuknya. Dia tidak perlu lagi mencari. Dia merasakan jiwa yang cukup balance, cukup seimbang dengan kamu. Dan dia juga percaya kalian ini ditakdirkan untuk bersama. Mengapakah kalian tidak bernikah? Mengapakah kamu pergi ke orang lain? Mengapakah dia dengan kamu tidak jadi? Jikalau ada hubungan itu, ini yang dia persoalkan. Tetapi dia menyesal dengan sikapnya yang tidak berterus terang dengan kamu. Kamu tahu kenapa dia tidak dapat berterus terang? Sudah dilihatkan ya di kartu-kartu di atas ini. Seorang Emperor ini teman-teman memang jago dari segi pasif, dingin, kaku. Dia memang begini, kemudian sudah memang terlihat ya cukup sinkron dengan Emperor ini. Sekali lagi Aries cukup kuat ya di pembacaan saya. Dia sukar, bukan disengajakan, dia memang sukar untuk menjelaskan apa yang dia rasakan kepada kamu. Padahal kamu di sini ingin kejelasan. Kamu ingin dia curahkan kasih sayang, ungkapan yang romantis. Kamu ingin dia bermanja-manja dengan kamu. Tetapi Emperor ini kaku. Kamu yang lebih banyak memeluk, memegang tangannya jikalau ada sentuhan fisik ya. Tetapi dia tidak akan melakukan itu walaupun hasrat di hatinya ingin sangat memeluk kamu. Ingin sangat memegang tangan kamu. Dia sukar. Dia merasa awkward, canggung, terasa canggung ketika dia perlu melakukan ini. Padahal teman-teman, daripada batinnya sudah ingin memeluk kamu. Nah begini, ini yang ingin dia ungkapkan. Ada keseimbangan. Kamu tahu teman-teman, kamu ini terus-terusan berada di fikirannya. Sering membuatkan dia kepikiran terus tentang kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, benar kan? Ace of Cups. Perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Nah, apakah yang sedang ingin dia ungkapkan detik ini dengan kamu, teman-teman? Dia merasakan kamu mulai untuk kamu yang menarik diri, ya. Saya tidak tahu, ya. Mata saya melihat cangkir ini kosong, ya. Walaupun Ace of Cups, saya tidak dapat melihat air. Yang saya lihat cangkir ini kosong. Itu gambaran yang pertama, impresi pertama. Tetapi cangkir ini masih diletakkan di meja ini. Nah, cangkir ini kosong. Dia mulai merasakan kalian ini bertindak untuk menarik diri. Yang lebih parah lagi, kerana ini adalah energi hukum, teman-teman ya, justice. Mungkin ada proses yang, you know guys, I'm sorry to say this ya, sesuatu yang harus berpisah, diputuskan ya, yang ada kaitan dengan hukum. Dan cangkir ini sudah dikosongkan. Ungkapan dia kepada kamu. Apakah ini yang kamu benar-benar mahukan detik ini? Kita perlu merenungkan lagi. Kita perlu pikirkan lagi. Apatah lagi jikalau ada penglibatan anak-anak kecil, apakah ini jalan keluar yang terbaik untuk kalian? Perlu direnungkan lagi. Cangkir ini mungkin kosong, tetapi cangkir itu masih di sini. Tidak berarti tidak boleh diisikan. Saya tidak tahu ya, ramai tarot reader yang akan terjemahkan ini dengan cara yang berbeda. Tetapi saya sangat mempercayai intuisi saya. Berlandaskan kartu ini juga, cangkir ini memang kosong. Kamu bertegas di sini untuk memutuskan, I don't know, berundur, pergi, ada dokumentasi-dokumentasi yang sedang sibuk disiapkan, dan hubungan kalian memang stuck. Dan dia ingin kamu merenungkan kembali jikalau ada kasus-kasus seperti ini, teman-teman ya. Tetapi jikalau ini tidak berkaitan, ini mungkin energi orang lain. Yang pasti, orang ini masih memiliki hasrat yang cukup besar dan masih ingin datang menjalankan hubungan ini dengan cara yang benar dengan kamu. Dan masih ingin mengisi cangkir ini kembali. Ada kalanya teman-teman ya, dia menangkap energi kamu yang cukup bercita-cita. Kamu cukup tegas di sini. Walaupun dia mungkin tegas, kamu lebih tegas lagi ya. Dan kamu sangat bercita-cita. Kamu orang yang inginkan kemajuan.
Ketika dia gagal memberikan kemajuan dalam hubungan ini, kamu bertindak untuk pergi. Selama ini ya, kamu sudah banyak merenung, sudah banyak chances, kesempatan, peluang yang kamu berikan. Tetapi dia mungkin apatis, mengambil mudah, sehinggalah sudah terlambat baru ingin mengejar kembali. Padahal kamu di sini sudah ingin putuskan. Nah, ini yang terjadi ya. Di sini Page of Pentacles. Perencanaan, teman-teman. Memikirkan cara. Mungkin memikirkan cara ya, berusaha untuk mengisi cangkir yang kosong ini. Dia mulai melihatkan kamu yang mengejar cita-cita kamu menyibukkan diri. Dan dia mulai merasakan hilang kontrol. Nah, seorang emperor tidak mungkin ya akan ingin merasakan hilang kontrol dengan kamu. Maka di sini teman-teman dia mulai merasakan ada restriction. Sesuatu yang sepatutnya berbau jangka panjang, kini dia seperti sudah tidak dapat melihat kamu, tidak dapat bertemu kamu. Sebuah batasan yang kamu bina. Apa yang dia rasakan detik ini, kamu memberikan barricade. Ada barikade, teman-teman. Sebuah benteng yang kamu bina sehingga dia merasakan ada restriction. Pergerakan yang seperti limited ke arah kamu. Kamu sengaja melakukan ini dengan menyibukkan diri kamu ke arah pekerjaan sehingga dia tidak dapat kesempatan untuk mengisi kembali cangkir yang kosong itu. Di sini dia merasakan pergerakan semakin ke sini ya. Pergerakan dia kepada kamu dibatasi oleh kamu. Jelas terlihat jaim. Kamu seperti membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi, ada yang memblokir, ada yang tidak memblokir, tetapi mendiamkan dia. Pelbagai cara dia gunakan di sini untuk menarik perhatian kamu, tetapi kandas. Ini yang saya tarik dari energi ini ya. Ini yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Orang ini masih berhasrat. Kini apa yang terjadi, teman-teman? Penundaan. Dia perlu bersabar menanti sebuah komunikasi pergerakan daripada kamu. Kerana apa pun yang dia lakukan di sini, tidak kiralah ya, apa pun yang dia ingin ungkapkan kepada kamu, ini sepertinya tidak membuahkan hasil. Kamu seperti sudah semakin dingin, sudah semakin not interested. Seperti seolah-olah ingin memberikan dia rasa obat-obatnya sendiri. I don't know you guys, itu energi yang saya tarik dari energi kamu. Nah, ini dapat dia rasakan, maka ini yang dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi teman-teman, walaupun hubungan kalian ini ya masih tidak ada penghujungnya, tidak tahu arah tujunya, perubahan yang kamu berikan ini terlalu cepat. Ya, menurut si dia ini berlaku dalam waktu yang pantas. Suddenly berubah. Mungkin kerana dia sedar kamu sudah lelah ya. Tetapi teman-teman, orang ini ya, saya tidak tahu dari tadi ya. Saya menangkap sebenarnya ada hasrat untuk merencanakan sesuatu yang jangka panjang dengan kamu. Menurut si dia mencintai kamu dan dia ingin hubungan ini berlanjutan. Sesuatu yang jangka panjang. Perasaan ini tidak ke mana-mana, dia menanti kamu. Ya, dia tidak mahu push, dia memberikan kamu waktu. Jikalau kamu sibuk, it's okay. Kerana dia takut kehilangan kamu. Orang ini masih jatuh cinta dengan kamu ya. Sehinggalah detik ini sama ada energi mantan isteri, suami, yang baru menyadari seperti saya sebutkan barusan tadi ya. Dia baru menyadari jikalau dia orang baru, kamu single, dia single, dia baru menyadari yang perasaan ini semakin menguat. Going to the next level. Ketika ini going to the next level, kamu pula berundur. Nah, ini yang sedang terjadi detik ini ya. Ada perasaan sedikit kalut, kelam kabut dari pihak dia kepada kamu. Di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya adalah Sagittarius, Aries, elemen api kuat dia, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Taurus dan Virgo ya. Kehadiran Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Libra di sini yang mendominasi. Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya. Kerana ada Ace of Cups di sini, teman-teman ya. Maka semua zodiak sign hadir. Tetapi kamu perlu ya melihatkan kepada Sun, Moon, Rising-nya. Baik teman-teman, saya tidak mahu melengahkan waktu dan kita again go to the point ya. Kita akan cuba lihatkan di sini. Pesan cinta apakah lagi yang gagal dia sampaikan ke kamu sebelum ini? Mungkin ada petunjuk ya yang berbunyi positif ataupun negatif yang akan menjelaskan hubungan kalian. Mengapakah dia on off? Mengapakah dia bersikap apatis?
Mungkin pesan-pesan ini akan menjelaskan situasi yang agak kelam ini. Kita dengarkan saja teman-teman. Kata-kata dia kepada kamu detik ini, hari ini, melalui pembacaan ini. Wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya, it's amazing. Kartu ini loncat ya, dan saya jarang mendapatkan jumping cards. Walaupun berusaha shuffling, agak sukar. Nah, kamu lihat ini ya. Wah, hebat sekali teman-teman. Ini benar-benar hebat. I'm so happy ya. Ketika menarik energi yang positif, sudah tentu saya bahagia sekali ya. I love you. Nah, kamu di sini mungkin sudah membenci orang ini. Mungkin kamu sudah berdendam. Cukup jelek sekali dengan si dia. Nah, selalunya begitu. Ketika kamu sudah membenci, orang ini akan bukan sekadar I love you ya, semakin jatuh cinta. Sudah saya tarik dari awal lagi ya, semakin jatuh cinta dengan kamu. Ini seperti law of attraction. Ketika kamu menarik diri, dia pula mengejar-ngejar. Ini betul-betul Tom and Jerry, teman-teman ya. Benar-benar Tom and Jerry di sini. Kita lihat lagi, teman-teman ya. Orang ini jatuh cinta dan masih mencintai kamu. Apakah lagi ungkapan-ungkapan yang gagal dia ungkapkan kepada kamu sebelum ini? Oh, maaf ya teman-teman, ada kartu yang jatuh. Waduh, wow, again you guys. Maafkan saya, ini bukan sengaja diulangi. Kamu boleh membacanya sendiri ya. You speak to me through music. Jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, membatasi diri, berjarak, sengaja inginkan berikan dia pelajaran, dia tetap terkoneksi dengan kamu melalui lagu dan irama, melalui musik. Ketika dia mendengarkan musik radio di mobilnya, di rumahnya, di tempat kerjanya, perkara pertama yang akan hadir di mendanya, di hatinya, adalah kamu. Mengapakah saya katakan itu? Kerana kartu ini, jumping card again, bersebelahan dengan kata-kata, I love you. Nah, ini memang mengindikasikan kamu, bukan orang lain. Saya tidak tahu teman-teman, walaupun tema readingan hari ini ya, ini yang ingin dia katakan kepadamu sekarang. Saya menarik energi orang yang sedang rindukan kamu. Apakah benar di sini kamu membatasi diri? Hilang minat, I don't know apa yang kamu lakukan di sini ya. Tidak mahu lagi berkomunikasi, komunikasi yang semakin berkurangan ya. I know I was a distraction from your pain. Dia tahu di kala itu. Hanya dia yang dapat mengobati ya segala kelukaan di hati kamu. Ketika kamu perlukan seorang rakan untuk curhat, dia tahu teman-teman. Dia dapat mengobati segala kelukaan. Sesuatu yang mengecewakan kamu, dia sedar dia dapat memberikan kamu semangat ya. Dia sedar dia merupakan kekuatan di diri kamu di kala itu. I hope that you can forgive me one day. Nah, ini seperti urutan sebuah cerita. Daripada kesedaran ini, dia ingin kamu memaafkan dirinya suatu hari nanti. Dia tahu, nah mengapakah ada ungkapan suatu hari nanti? Bukan mudah untuk kamu memaafkannya. Mungkin ada kesakitan-kesakitan ya, yang dia berikan kepada kamu. Ini saya dapat rasakan di hati ya. Kelukaan, kehampaan, sikap tidak bertanggungjawab. Maka dia berikan waktu. Dia sedar ini perlukan waktu untuk memaafkan. Maka dia tidak kata please forgive me now, maafkan saya sekarang. I hope that you can forgive me one day. Saya sangat berharap suatu hari nanti akan ada sebuah kemaafan dari dirimu untuk dirinya. Sesuatu yang akan memakan waktu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah sesuatu yang ingin dia ungkapkan melalui pembacaan hari ini, sesuatu yang gagal dia ungkapkan di kala itu. I can't stop thinking about you. Nah, sudah pasti ya. You speak to me through music. Ada koneksi melalui lagu dan irama. Orang ini berjiwa seni, berjiwa lembut. Walaupun dia kelihatan tegang ya, kelihatan seperti sangat serius, formal. Jiwanya lembut, berjiwa seni. Ketika mendengarkan sentimental music, music yang rancak, having fun with you, segala-galanya menghalakannya, mengarahkan dia ke arah kamu. I can't stop thinking about you. Nah, di sini mungkin ya, kamu pernah banyak kali menghantar lagu, mendedikasikan musik. Dia mungkin berkali-kali ya, kerana tidak pandai mengungkapkan perasaannya, menghantarkan lagu kepada kamu sebagai bentuk ekspresinya kepada kamu ya, secara tidak langsung. Berkali-kali teman-teman kartu ini akan keluar ya. Jikalau kamu pengikut setia channel ini ya,
Kamu pasti faham apa yang saya sebutkan di sini. I wish I had treated you better. Nah, dia sedar. Apatis ini orang, teman-teman ya. Tidak pernah benar-benar taking care of you. Bersikap tidak peduli, cuekin kamu, menghindar ya, menghilang sesuka hatinya. Kerana dia seorang yang mudian. Alangkah baiknya detik itu dia memikir kembali ya, jikalau dia melayani kamu dengan jauh lebih baik ketimbang seperti ini ya. Ini yang membuatkan semua ini terjadi daripada perilakunya sendiri. Nah, ini teman-teman, kata-kata yang ingin dia katakan kepada kamu sekarang. Begitu hebat sekali ya. Ada kebenaran yang terungkap, sesuatu yang tidak kamu lihat, sesuatu yang tidak pernah kamu dengarkan, sesuatu yang mungkin kamu tidak percaya. I feel you even though we are apart. Ini ya, saya tidak tahu teman-teman ya, berjarak jauh, berjarak dari segi hati, walaupun mungkin ada tempat tinggal yang cukup dekat ya, tetapi kalian berjarak dari segi hati. Orang ini mungkin jiran tetangga kamu sendiri, I don't know. Tetapi kerana berjarak dari segi hati, merasakan kamu dipisahkan oleh lautan dengan orang ini. Walaupun mungkin rumahnya bersebelahan dengan rumah kamu ya. Saya bergurau teman-teman, saya bercanda. Tetapi mungkin ya, it's possible ada energi yang seperti itu. Dia dapat merasakan kamu walaupun kalian berjarak. Baik dari segi keberadaan ataupun berjarak dari segi hati. Sudah pasti teman-teman ya, ada koneksi melalui muzik. Jikalau rumah dia tidak jauh dari kamu, kamu mungkin memasang muzik ini dengan begitu kuat ya. Mungkin di taman yang satu kawasan, dia mungkin dapat mendengarkan lagu itu dari jarak jauh. You will be surprised you guys ya. Ini ada kemungkinannya. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada apa saja initial yang hadir ya di pembacaan hari ini. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Tidak perlu sedih ya teman-teman jikalau tidak ada initial-initialnya ya. Ini hanya pembukaan sampingan. Okay, let's see. Ada huruf V, Victor, G, Golf, S, Sierra, J, Juliet, I, India, B, Bravo, R, Romeo, P, Papa, Y, Yankee, M, Mike, dan satu lagi, T, Tango. Wow, sekali lagi, saya menangkap seseorang yang bukan commoners. Bukan orang biasa seperti kita ya, yang mungkin ada keturunan atau berdarah raja. Saya menangkap sekali lagi ya. Baiklah teman-teman, sekali lagi mungkin ada yang menonton atau kamu berdealing dengan seseorang yang mempunyai kedudukan yang tertentu. Ya, dia mungkin berdealing dengan orang-orang atasan kerana dia mungkin memiliki darah raja. I don't know you guys ya. Ada possibility itu. VGS ZJ IBR PYMT. Jikalau dia berketurunan raja, ini sangat menjelaskan ya mengapa kita menangkap energi-energi di atas ini tadi. Nah, jangan tersalah anggap, saya tidak mengatakan keturunan raja itu selalunya mudi. Kita semua manusia, teman-teman. Dia mungkin ya menutupi kerana perlu menjaga kedudukannya. Maka dia seorang sosialis, has the right to be apatis ya, kerana dia kedudukannya seperti itu. Kamu faham ya apa yang cuba saya jelaskan. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu ya. Untuk readingan kali ini, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.